Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran matematika anak-anak. Nah, kalau kemarin ibu sudah menjelaskan tentang perkalian desimal. Nah, kalau sekarang itu tentang pembagian desimal dengan mengubah pecahan, ya. Perhatikan anak-anak, bilangan desimal adalah bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pembagian bilangan desimal dapat dilakukan dengan cara mengubah bilangan desimal tersebut menjadi ke bentuk pecahan, sama seperti yang kemarin perkalian. Di sini pun bilangan desimalnya diubah dulu menjadi ke bentuk pecahan. Nah, kita perhatikan ya. Di sini ada 0,4 dibagi 0,25. Nah, jadi kita coba ya. Nah, di sini kan di belakang koma nih. Di belakang koma ada berapa angka? 1 angka, hanya angka 4. Kalian bisa menulis 4-nya dulu. Kemudian di belakang koma hanya ada 1 angka, berarti dia penyebutnya itu 10. Ingat ya, kalau belakang komanya 1 angka, penyebutnya 10. Nah, sedangkan nih di sini kita lihat karena dibagi, kita bagi dulu. Dibagi ya. Di sini berapa? 25. Kita bisa tulis 25. Kita tulis dulu 25. Kemudian ini di belakang koma. Di belakang koma ini berapa angka? 2 angka. Kalau 2 angka itu 100 ya. 1 angka itu 10. Kalau 3 angka 1000, 4 angka 10.000 dan seterusnya. Karena di sini 2 angka berarti 100 penyebutnya. Kemudian, nah, karena di sini dibagi, seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan, kalau pembagian itu diubah menjadi ke perkalian dengan cara salah satu pecahannya itu di balik. Nah, kita tulis dulu 4/10. Kemudian di sini pembagiannya diubah jadi kali. Nah, kalau udah diubah jadi kali, 25/100 itu dibalik jadi 100/25. Nah, setelah itu kalian bisa mengkalikannya ya. Jadi 4 dikali 100 itu 400. Kemudian 10 ini dikali penyebut sama penyebut, pembilang dengan pembilang. 10 dikali 25 jadi 250. Kemudian di sini kita bagi 400 dibagi dengan 250 itu dapat 1. Sisanya 150/250. Kemudian 1. Nah, di sini ada 2 cara ya, bisa disederhanakan dan bisa juga dikalikan menjadi pembilangnya itu harus 1000. Jadi yang terdekat. Nah, karena di sini 250, nggak mungkin dong ke penyebut yang 100, maka dia ke penyebut yang 1000. Jadi dikali berapa nih? Yaitu masing-masing dikali 4 ya, masing-masing dikali 4. 150 dikali 4 hasilnya adalah 600.
Dan 250 dikali 4 hasilnya 1000. Ini jangan lupa ditulis satunya. Kemudian di sini 600 dibagi dengan 1000. Kalau dibagi nih, itu hasilnya adalah 0,6. Nah, kalau 0,6 dijadikan ke pecahan itu berapa? Itu 6. 6 per, karena di sini di belakang koma itu satu angka, jadi 6/10. Kemudian kita jadikan desimal karena di sini soalnya itu desimal ya. Jadi kita juga menjadikannya desimal. Jadi 1 6/11 6. Ini hasilnya. Oke, kita ke contoh ya. Di sini ada contoh 2,5 dibagi 0,5. Nah, kita coba yang pertama dulu. Di sini kan 2,5, maka kita tulis dulu 25 ya. Kita jadikan ke pecahan dulu 25 per. Nah, lihat nih. Di sini berapa angka, berapa angka di belakang koma? Itu satu angka, hanya 5, berarti pernya itu 10 ya. Ingat pokoknya kalau di belakang koma satu angka itu 10. Kemudian di sini kita bagi 0,5, kita tulis dulu angkanya yang 5-nya, 5 per. Nah, di sini berapa? Di sini satu angka juga, berarti 10. Nah, ingat ya, kalau pembagian kita ubah dulu menjadi keperkalian. Kita ubah ya. Jadi 25 per 10. Nah, ini nih, bagi ini kita ubah menjadi kali. Kalau di sini udah berubah menjadi kali, maka ini harus dibalik. Jadi 10 per 5. Nah, untuk cara mudahnya kita bisa sederhanakan langsung di sini ya. Kita bisa sederhanakan di sini, kita coret 10 bagi 10 hasilnya 1. Nah, kemudian tinggal kita kali 25 dikali 1, jadi 25. Kemudian 1 dikali 5, jadi 5. Nah, setelah itu kita bisa bagi 25 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 5. Jadi 2,5 dibagi 0,5 hasilnya adalah 5. Nah, untuk selanjutnya kita ke 0,15 dibagi 0,3. Nah, di sini kita lihat 0,15 ini kita ubah dulu menjadi ke pecahan. Nah, di sini kita tulis 15 per berapa angka di belakang koma? 2 angka. Kalau 2 angka berapa? Kalau 2 angka itu 100 pernya. Kemudian dibagi 0,3, kita tulis dulu angka aslinya 3 per. Nah, di belakang koma berapa? 1 angka, yaitu berarti penyebutnya itu 10. Setelah itu kita ubah yuk menjadi ke perkalian. Kita ubah ke perkalian. Nah, di sini 15 per 100. Nah, sini pembagiannya kita ubah jadi ke perkalian. Kemudian 3/10 ini harus dibalik kalau udah dibagi, kalau udah diubah menjadi perkalian, jadi 10 per 10.
10/3. Nah, anak-anak, di sini kamu bisa menyederhanakannya dengan cara membagi antara ini dengan ini. Jadi membagi dengan bilangan yang sama. Nah, 10 kita bagi 10, hasilnya 1. Nah, 100 dibagi 10, hasilnya 10. Setelah itu tinggal 15 ini dikali 1, hasilnya 15. Kemudian 10 dikali 3, hasilnya 30. Kemudian di sini setelah hasilnya 15/30, nah, kita bisa menyederhanakannya, atau bisa juga kalian bisa membaginya ya. Jadi ada juga yang memang hasilnya bisa langsung dibagi, ada juga yang memang harus atau perlu disederhanakan. Nah, di sini bisa dua-duanya nih. Jadi ini kalau kita bagi 15 dibagi 30 itu hasilnya 0,5. Kalau kita bagi. Nah, sekarang dari hasil 15 ini 15/30 bisa juga disederhanakan supaya mendapat penyebut yang desimal, yaitu 10 atau 100 atau 1000 atau 10.000 dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa sederhanakan. 15 kita bagi dengan bilangan prima 3, itu hasilnya 5. Dan 30 kita bagi dengan bilangan prima 3. Ya. Kita bagi dengan bilangan prima 3, hasilnya 10. Nah, setelah itu dapat deh di sini 5/10. Dari pecahan kan ibu udah jelasin tuh, dari pecahan biasa dijadikan ke desimal. Itu kita lihat nih, kita tulis di sini 5 ya, tulis 5. Kemudian di sini 10, menyebutnya 10, berarti komanya hanya 1, nggak usah ada tambahan lagi. Nah, karena di sini nggak ada angka lain yang seperti contoh. Kalau yang dicontoh itu ada angka satunya, jadi tulis 1. Kalau di sini kan nggak ada, jadi ditaruh 0, jadi 0,5. Nah, tergantung dari penyebutnya ini. Nah, untuk yang cara sederhanakan ini kalian perhatikan ya, karena ini adalah cara mudahnya. Nggak harus dikali-kali dan terus dikali, maka akan banyak hasilnya. Kalau seperti ini jadi lebih sederhana dan lebih mudah juga untuk disederhanakannya. Jadi kalian bisa langsung membaginya ya. Misalkan antara 25 dibagi 5 itu udah langsung menentukan hasil, ataupun 15 dibagi 30 itu udah langsung menentukan hasil. Tapi kalian juga perlu untuk tahu cara yang keduanya, yaitu dengan cara menyederhanakan. Kenapa? Karena kita tidak selalu dibebaskan untuk menggunakan kalkulator seperti misalnya sedang ujian. Oleh sebab itu kita perlu tahu cara menyederhanakan tanpa menggunakan kalkulator.